belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri atau attitude mengenal suatu objek, orang, atau peristiwa. Kemudian evaluasi bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa, learning progress. Sedangkan evaluasi bersifat kualitatif di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Selanjutnya, adapun jenis-jenis evaluasi. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran adalah yang pertama itu objek yang akan dievaluasi, kriteria sebagai pembanding, dan keputusan atau judgment. Objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output program. Kemudian kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif dan kriteria eksternal atau mutlak. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya yang bersumber kepada kriteria yang sama, sedangkan kriteria yang bersifat mutlak atau absolut menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan atau judgment merupakan hasil pertimbangan atau perbandingan antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Judgment hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data itu sangat tepat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran itu yang pertama untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, untuk memperbaiki, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar, dan yang terakhir untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan adapun fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 fungsi, yaitu ke dalam 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi formatif, sumatif, fungsi diagnostik. Yang pertama itu fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua itu fungsi sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan, kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang terakhir itu fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa, psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.